ahad. Wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa daf'il bala wa fatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jamil muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jajah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa
kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaidi bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswa'i wad darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhul Fatihah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, ibu bapak kita, kerabat-kerabat kita, dan para tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu menanamkan taufik dan hidayahnya pada jiwa kita dan menjadikan kita selalu mampu tersambung ruh kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita selalu dilembagakan dalam kereta baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qatir, buku sudah dibagi, katanya buku dah lah. Nah, alhamdulillah buku lah. Alhamdulillah itu dibaca di rumah, di apa nih, di rumah karena bila pengajian bawa juga. Karena bila bagian penyair ikuti jo menyair, nah teriak kah? Tampulu di sini nyaman berteriak. Mun di rumah apa kuriak-kuriak bingung orang. Suara panggal-panggal.
Misalnya lah, tapi di rumah boleh aja sorangan sambil baca terjemahnya. Nah, misalnya membaca apa ya? Nah, ya Hayyu ya Qayyum ahyina bil khair bisultanil auliya Abdul Qadir Al Jailani. Oh, berarti aku ini memohon kepada Allah dihidupkan selalu dalam kebaikan dengan berkat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, tahu artinya. Nah, nyaman artinya tuh. Semuanya ada yang dilakukan oleh kasidah ini, kasaid ini, semua ada di dalam buku ini. Dan ada amalan-amalan juga di belakangnya. Nah, amalan rezeki cari yang bina ada rezeki-rezekinya ya udah tuh. Tok rezeki tuh. Nah, kalau salawat 7 tuh lengkap ada juga situ. Nah, khotirul qalbi itu artinya suara hati. Jadi khotirul qalbi artinya suara hati. Syair itu adalah suara hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Jala'ul Qatir Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, as-siba minal halali ya'mal qalbu wa yaskiruhu fa kaifa minal harami walihaja qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan, kenyang seperti kenyang yang berlebih-lebihan, minal halal, meskipun itu masih halal, itu adalah ya'mal qalbu, itu mematikan hati. Jadi kalau makan tuh jangan sampai tidak bisa berdiri lagi, makan aja, ini jangan, sekedarnya aja makan, selesai, mengenyangkan, alhamdulillah, jangan terlalu kenyang. Pas keundangan kemana nih? Keundangan pengantin, macam-macam hidangan orang, ada sate, ada bakso, ada apa lagi? Ada bastek, ada macam-macam ya. Oh, hantup semuaan, pasti nggak bisa pulang lagi. Duduk sakit parut pulang. What, sekalinya bocor. Paloi, kayak itu paloi. Kursi, ini mah manggilnya lontuan rumah. Kenapa aja? Bagus banget kursi biar nyilah aja. Ya paloi. Bapak ngapa aja orang? Kenapa aja? Ulun tukari lah jar kursi ini mau lah jar. Sebuah nih jangan biar aja jar. Jangan orang nanti kalau dibeli itu nggak bisa apa-apa, kayak apa aja paloi ini. Mau diangkat paloi langsung kursi-kursinya, ketahuan orang bocor. Nah, kacau lah. Jangan sampai kayak itulah. Nah, lalu jar Nabi, al-himyatu ra'sud dawa wal bitnatu ra'sud da. Kekenyangan itu, berlebihan itu pokok daripada al-himyatu ra'sud dawa, berpantang itu ar-ra'su dawa, berpantang itu adalah pokok daripada obat bagi kalian. Wal bitnah au bitnah ini sama dengan sibak tadi, ra'sud da, pangkal daripada penyakit. Nah, jadi kenyang itu aja Nabi pangkal penyakit nanti nih perut kita tidak bisa mencerna juga. Ya kalau misalnya kelebihan juga bawa olahraga nanti berpeluh-peluh keringat. Ya lah, tuh manjat kelapa lah. Tinggi itu langsung berkeringat tamtulah. Mengeluarkannya caranya. Madumta ma'ad dunya wal khalqu fa'alaika bil himyati. Maka selama engkau masih terikat dengan dunia dan makhluk, pikiranmu makhluk aja, pikiranmu manusia aja, pikiranmu banyak dunia saja, fa'alaika bil himyati, maka engkau bagaikan orang yang kekenyangan. Nah, saya mengutarakan orang yang kenyang itu orang yang cinta dunia, hubud dunia, cinta dunia, lawan cinta manusia, cinta makhluk, itu bagaikan orang kekenyangan. Bila kekenyangan itu pangkal penyakit. Nah, itu kan ada juga dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, kata Nabi, ada 2 penyakit yang berbahaya bagi manusia, yang menyebabkan karihatul maut, manusia itu takut kepada kematian. Apa ya Rasulullah? Hubud dunia, cinta dunia. Nah, cinta dunia, wal hajan, dan kekhawatiran. Hajan itu penyakit hati. Salah terbalik lah.
hubud dunia wa karihatul maut, cinta dunia dan benci kematian, itu adalah penyakitnya al-hajan, ketakutanan di hati. Nah, inti masalahnya fa'alaika bil himyati, engkau tuh seperti kekenyangan. Jadi kalau kenyang udah bisa berpikir apa-apa lagi, dah duduk tuh memikirkan ini aja lagi. Kalau orang cinta dunia sudah, dan apalagi tadi, cinta dunia dan terikat dengan manusia, hatinya takut kalau bosnya memberhentikan dia bekerja, hatinya takut kalau panen hari tahun ini tidak bisa panen, itu aja yang dipikirkannya. Takut dia kalau dagangannya surut, jadi makin sedikit penjualan dagangannya, terbayang di pikirannya bangkrut usahanya, takut dia hajan. Nah, akhirnya gelisah hidup. Apa itu? Kembali kepada Allah, cepat kata saya, supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Fa ija wasala qalbuka ilal haqi aja wajalla kana amruka ilaihi yatawalaka. Apabila hatimu sudah wusul sampai kepada Allah. Nah, ini orang yang sudah muslim, yang sudah tadi seperti pian, hati pian sudah sampai kepada Allah, maksudnya wusul, yakin maksudnya. Jadi wusul di sini adalah yakin Allah Azza wa Jalla memberi kepada pian bantuan dan pertolongannya. Nah, ini yang penting. Karena amruka yatawalaka, yaitu engkau merasa urusanmu dijamin oleh Allah. Wa anta fi mu'jalin anka, engkau sudah jauh dengan dirimu sendiri, maksudnya dengan hawa nafsumu. Maka cocoklah bagimu firman Allah, inna waliyullahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya Allah lah waliullah, Allah lah pembimbing bagi kalian. Allazi, yaitu nazzalal kitab, yang menurunkan kitab, wa huwa yatawallas sholihin, dialah yatawallas sholihin, wali bagi orang-orang soleh, pembimbing dan pelindung bagi orang-orang soleh. Nah, itu dulu pemulaannya. Jadi wusul itu adalah yakin tentang Allah Azza wa Jalla. Yakin itu kemarin terbagi 3. Apa aja kemarin? Ilmu yakin, ya kah? Apalagi ainul yakin dan hakul yakin. Ya, kita di posisi mana? Bila ilmu yakin orang biasa, kita nih masih orang awam. Bila ainul yakin orang khawas dah. Bila hakul yakin orang khawas. Nah, dengan Allah itu dalam hal satu, menjamin hidup kita, memenuhi kebutuhan kita. Kita di posisi mana? Pertama kah, 2 kah, 3 kah? Ilmu yakin kah kita? Sekedar informasi orang kah bahwa Tuhan menjamin kebutuhan kita? Selama ini hidup kita ditanggung pemerintah lah. Ditanggung Allah kah, ditanggung pemerintah kah? Apa? Ditanggung Tuhan kah? Nah, itu ilmu yakin. Ainul yakin. Bukan ainul yakin. Ya, ainul yakin yang kedua. Ainul yakin. Sudah melihatlah bukti bahwa Allah menjamin hidup kita. Sudah guru apa? Ternyata umur ulun sudah 50 tahun guru. Selama 50 tahun ini tidak pernah kelaparan ulun. Udah pernah kelaparan. Wah. Bahkan ulun guru punya suami yang sayang pada ulun. Wah, misalnya. Oh, sayang suami itu penting juga. Ya kah? Suamilah. Jangan duitnya aja dikasih sama istri itu, disayangi juga istri. Apalagi dah? 2, 3. Hakul yakin. Jelas benar sudah Tuhan menjamin hidupku. Di mana tahu Tuhan menjamin hidupku? Tidak ada keinginan yang tidak aku inginkan kecuali pasti tercapai. Wah, subhanallah. Oh yuk, hakul yakin sudah dalam masalah rezeki, jaminan hidup. La
khaufun alaihim walahum ya, tidak merasa takut lagi, tidak merasa gundah lagi soal hidup dunia ini. Urusan-urusan dunia tidak ada lagi, karena sudah diberikan bimbing Tuhan, kewalian dari Allah, bimbingan wilayah kekuatan dari Allah aja wa jalla. Subhanallah. Ini luar biasa dah. Satu masalah rezekinya, masalah yang lainnya juga kesehatan. BPJS kah yang menanggung? Allah Ta'ala kan yang menanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau begitu gurulah berhenti jalan BPJS. Jangan, enggak apa-apa. Ketika engkau melihat BPJS sudah punya atau belum anak memilih BPJS, anggap BPJS itu dari Allah aja wajalla. Yalah, jadi bila melihat BPJS, dibalik semua BPJS ini adalah jaminan kesehatan dari Allah aja wajalla. Begitu melihatnya, jangan dipertentangkan, jangan. Terima itu dari Allah aja wajalla. Subhan. Ya kah? Sehat kah pian? Sehat, alhamdulillah. Soal-soal sakit kepala sedikit-sedikit ndak usah ngurusi BPJS lah. Ya kalau lah. Ya kalau. Nah. Habiskah? Sudah gini dulu lah. Kena pulang. Kesimpulannya dalam Jala'ul Qadir apa? Kewalian itu dapat kita rasakan. Kewalian itu dapat kita rasakan bila kita merasa Allah melindungi kita, Allah menjamin hidup kita. Maka bila kita sudah merasa yakin di perasaan itu dalam hidup kita, tidak ragu lagi, berarti Allah sudah mengangkat kewalian kepada diri kita. Paham ya kalau lah? Ada perlu lagi lo ulangi lah. Bu, naik bulah pakai ilmu. Sudah juga kalau sembahyang, mulai lagi kecil guru dah sembahyang aja terus. Apabila diangkat Allah jadi wali, nih titiknya. Bila perasaan sudah timbul, keyakinan tidak ragu lagi bahwa syariat sudah dilaksanakan, syariat sudah dilaksanakan, udah masalah dengan syariat. Ini bukan perkataan pemabuk, bukan perkataan orang yang meninggalkan sholat, bukan. Syariat sudah dilaksanakan semua pokoknya. Makan babi tidak, makan anjing tidak, makan kepala manusia tidak, kepala undang aja yang dimakan. Sudah. Lalu yakin hidup dijamin oleh Allah, hidup dijamin oleh Allah. Yakin Allah yang melindungi diri, tidak ada yang lain selain Allah. Yakin dalam hati. Itu pertanda Allah memberikan wilayah kepada kita kewalian, di mana itu tanda Allah mengangkat seseorang dalam kewaliannya. Ya kah? Nah, itulah berarti yang diangkat menjadi kekasih Allah aja wajalla. Mudah-mudahan dimengerti, mudah-mudahan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.